Saudara-saudariku terkasih, salam berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Senin 29 Januari 2024. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 5 ayat 1 sampai 20. Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana, dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya, dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit, sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku!" Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana Ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Saudaraku terkasih, bacaan Injil hari ini tentang perjumpaan Yesus dengan seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan di daerah Gerasa. Ia lama tinggal di pekuburan, tidak ada yang berani mendekatinya karena begitu kuatnya roh jahat yang menguasai hidupnya. Roh jahat yang menguasainya harus dikeluarkan dari tubuhnya. Dan Yesus ingin mengeluarkan roh jahat dari tubuh orang itu. Menariknya, roh jahat itu takut pada Yesus dan mengakui Yesus sebagai Allah. Ia berkata, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus Anak Allah yang Maha Tinggi?"
Demi Allah, jangan siksa aku. Dengan kuasa yang dimilikinya, Yesus mengeluarkan roh jahat dari orang tersebut. Setelah ia dibebaskan roh jahat dari roh jahat yang menguasainya, ia ingin mengikuti Yesus, tapi Yesus tidak memperkenankan ia ikut. Yesus memintanya untuk pulang ke rumah, ke kampungnya, dan menceritakan apa yang sudah dia alami. Saudaraku terkasih, ada dua hal yang bisa kita renungkan dari kisah Injil hari ini. Pertama, Yesus punya kuasa yang menyelamatkan. Kisah Injil hari ini menegaskan pada kita bahwa Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan. Yesus punya kuasa untuk membebaskan, untuk menyelamatkan. Kedua, pesan Yesus, pulanglah ke rumah, ke kampungmu, dan berilah kesaksian tentang apa yang dia alami bersama Yesus. Yang diminta Yesus pada orang yang sudah sembuh itu adalah pulang dan berilah kesaksian bahwa kuasa Allah mengubah hidupnya menjadi hidup yang baru. Hidup yang diberkati Tuhan. Saudaraku terkasih, kita perlu lebih sabar, tekun, dan percaya akan kuasa Kristus yang menyelamatkan ini. Dan tugas kita sekarang adalah bercerita tentang kuasa itu pada semua orang, agar semakin banyak orang yang memuliakan Tuhan. Saya percaya kuasa Allah itu selalu ada dalam kehidupan kita. Allah selalu memberkati kita, memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Dan sebenarnya tugas kita selanjutnya adalah bercerita tentang sukacita itu. Bercerita tentang berkat itu. Supaya semakin banyak orang yang memuliakan Tuhan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.